Pemirsa, kita sudah bahas pada bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum ilmu tajwid dan cara pembacaan ta'awudz, basmalah dan surah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan hukum tajwid itu sendiri. Yang pertama ada hukum nun sukun dan tanwin. Kenapa di sini ada nun sukun dan tanwin? Kenapa enggak jadi bab tersendiri nun sukun dan tanwin? Nun sukun satu bab, tanwin satu bab. Karena pada hakikatnya tanwin itu adalah nunun sakinatun. Tanwin itu ya sama seperti nun sukun pada pelafalannya. Ketika nun sukun itu bunyinya an, in, un, tanwin pun sama an, in, un. Nah, kita akan bahas di sini ketika ada nun sukun ataupun tanwin. Di sini menggunakan kata atau. Kalau enggak nun sukun ya tanwin, kalau enggak tanwin ya nun sukun. Tanwinnya pun baik itu tanwin domah, tanwin patah, tanwin kasroh, semuanya berlaku hukum ini. Ketika ada nun sukun ataupun tanwin menghadapi atau bertemu salah satu huruf hijaiyah yang 28, maka akan menimbulkan 4 macam pilihan bacaan. Jadi kemungkinannya ada 4. Yang pertama bisa menjadi idhar, yang kedua bisa menjadi idgham, yang ketiga bisa menjadi iqlab, ataupun bisa menjadi ikhfa yang keempat. Jadi ketika ada nun sukun dan tanwin atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, kemungkinan bacaannya itu hanya 4 tadi: idhar, iqlab, idgham, ataupun ikhfa. Tidak akan ke bacaan-bacaan yang lainnya. Nah, bagaimana dijelaskan dalam kaidah linnuni ing taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhud tabini. Bahwasannya di sini dijelaskan hukum nun sukun dan tanwin itu ada arba'u ahkamin, ada 4. Tabyini, jelas ya, harus kita pegang bahwasanya ketika nun sukun dan tanwin menghadapi huruf hijaiyah menimbulkan 4 konsekuensi bacaan: idhar, iqlab, idgham, dan ikhfa. Kita masuk yang pertama. Yang pertama ada idhar. Salah satu dari hukum nun sukun dan tanwin ada idhar. Apa itu idhar? Idhar secara bahasa atau lughah yaitu al-bayan, al-bayanu. Al-bayan itu artinya jelas. Idhar itu jelas. Segala sesuatu yang jelas itu namanya idhar secara pengertian bahasa. Tapi kalau idhar menurut pengertian istilah ilmu tajwid yaitu ikhraju kulli harfin min makhrajihi, yaitu mengeluarkan semua huruf hijaiyah tepat pada makhrajnya masing-masing. Jadi idhar itu apa yang harus diperjelas? Yang diperjelas dalam idhar ini adalah makhraj huruf hijaiyah itu sendiri, meskipun didahului dengan nun sukun ataupun dengan tanwin. Jadi tidak ada yang berubah sama sekali. Ketika nun sukun bunyinya an, ketika bertemu huruf idhar ya tetap an. Ketika in tetap in, ketika un tetap un. Jadi tidak ada yang baru berubah. Karena apa tadi? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan huruf hijaiyah tepat sesuai dengan makhrajnya huruf itu sendiri. Sekarang apa saja huruf-huruf yang termasuk ke dalam huruf hukum idhar? Di sini hurufnya ada 6. Yang pertama ada hamzah, kemudian ha, kemudian ain, kemudian ha, kemudian win, dan kho. Hurufnya ada 6. Jadi ta'rifnya, patokannya, catatannya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idhar yang 6 tadi, maka cara membacanya itu harus jelas.
jelas seperti yang tadi jelaskan, tepat pada makhrajnya, baik itu bertemu huruf hamzah, ha, ain, ha, kho, ataupun dengan huruf ghin. Cara membacanya harus dijelaskan. Contoh, ketika nun sukun bertemu dengan huruf hamzah, man amana, man amana, kata man berakhiran nun sukun, kemudian kedepannya ada kalimat amana yang didahului dengan huruf hamzah. Bertemu antara nun sukun dan hamzah, bacaan nun sukunnya tidak berubah sama sekali, tetap dibaca jelas seperti makhraj nun sukun, yaitu man amana. Di sini yang jadi catatan kita, tidak ada boleh tahan sedikit pun. Jangan man amana, man itu ada tekanan, ada tahanan sedikit meskipun sebentar. Itu kurang tepat, tidak tepat pada idhar atau jelas, tapi harus sejelas mungkin. Man amana rasulun aminun. Nah, itu ketika nun sukun bertemu atau tanwin bertemu hamzah. Begitupun ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar yang lainnya, maka cara membacanya harus dibaca jelas. Sebagaimana untuk idhar ini dijelaskan dalam kaidah fal awwalul idharu qablal ahrufi lil halqi situn rutibat fal ta'rifi hamjun pahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghainun khaun. Di sana dijelaskan huruf idhar itu juga disebut huruf halak, yaitu huruf yang 6 tadi, hamzah, ha, kho, ain, win, ha. Itu namanya huruf halak. Ada 6 hurufnya, hamzah, ha, kho, ain, win, ha. Demikian penjelasan tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang pertama, yaitu idhar. Kita melanjutkan bagian yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin, yaitu di sini ada idgham. Idgham secara bahasa atau lughah artinya idkhalu syai'i fi syai'i, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Misalkan kita memasukkan air ke dalam ember, idgham namanya. Memasukkan benang ke lubang jarum, idgham namanya secara bahasa atau lughah. Akan tetapi yang dimaksud dengan idgham di sini menurut ilmu tajwid adalah iltiqa'u harfin sakinin li mutaharrikin haitsu yasirani harfan musyaddadan yartafi'ul lisan indahu irtifa'atan wahidatan, yaitu bertemunya huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat sehingga membentuk huruf yang bertasydid. Serta ketika kita melafalkan huruf yang bertasydid tadi, lidah kita sekaligus secara natural, lidah kita akan mengangkat ke atas. Hurufnya yaitu ada 6. Yang pertama ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Yang mana ke-6 huruf ini diringkas dalam suatu kata atau kalimat yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 6 ini, maka bunyi atau pelafalan nun sukun atau tanwinnya tersebut dimasukkan ke huruf idgham tersebut. Sebagaimana dijelaskan pula dalam kaidah wasani idghamun bi sittatin atad fi yarmaluna indahum qad sabatat. Yaitu kedua bagian dari hukum nun sukun dan tanwin adalah idgham, yang mana hurufnya ada 6 dikumpulkan dalam kata yarmaluna. Akan tetapi hadirin, dari huruf idgham yang 6 ini itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada idgham ma'al gunnah, dan yang kedua ada idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Yang termasuk idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah, memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf idgham disertai dengan dengung, itu ada 4, yaitu ya, mim,
nun dan wawu. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu 4 huruf ini, maka cara membacanya diidghamkan, dimasukkan nun sukun dan tanwinnya sertai dengan dengung. Catatannya disertai dengan dengung. Kita contohkan. Ada kata man yaqulu. Man yaqulu. Man ada nun sukun, kemudian yaqulu diawali dengan huruf ya, yang mana huruf ya ini merupakan salah satu dari huruf idgham ma'al gunnah. Maka cara pembacaannya berubah menjadi may yaqulu. May yaqulu. Bunyi n-nya, bunyi nunnya udah nggak ada lagi, berubah menjadi bunyi ya. Nah, karena dimasukkan, diidghamkan, kemudian didengungkan. May yaqulu. Kemudian ketika bertemu huruf nun, man nasya'u, berubah menjadi man nasya'u. Nah, itu cara pelafalan idgham ma'al gunnah. Begitupun bertemu huruf mim atau bertemu huruf waw. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah, lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin fi yanmu aulima. Dari huruf idgham yang 6 terbagi menjadi 2, yaitu ada yang digunakan ketika menghadapi huruf ya, nun, mim dan waw. Hadirin, bagian kedua dari idgham adalah kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi disertai dengung, yang sekarang jangan disertai dengung. Tetap dimasukkan akan tetapi tidak ada dengung. Namanya idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Yang mana idgham bila gunnah ini hurufnya 2. Yang 4 masuk ke idgham bi gunnah, yang 2 masuk ke idgham bila gunnah, yaitu huruf lam dan ro. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, lam ataupun ro, maka cara membacanya diidghamkan, dimasukkan, tapi jangan disertai dengan dengung. Catatan ketika praktiknya, ketika kita mempraktikkan hukum bacaan idgham bila gunnah ini, tetap harus ditekan. Karena tadi idgham itu membentuk huruf yang bertasydid. Contoh, ada tanwin, ada nun sukun bertemu dengan lam. Walakin la yash'uruna. Walakin itu berakhiran huruf nun sukun dan la yash'uruna berawalan huruf lam. Nun sukun bertemu dengan huruf lam secara kaidah ketentuan, maka itu hukumnya idgham bila gunnah. Maka praktiknya, cara pembacaannya seperti berikut. Walakin la yash'urun. Walakin di sana membentuk huruf bertasydid. Walakin la yash'urun. Begitupun ketika menghadapi huruf ro, min rabbihim berubah menjadi mir rabbihim. Nah, jadi catatannya harus tetap ditekan. Kami istilahkan di sini ketika dengung ditahan. Dengung itu ditahan. Ketika syiddah atau tasdid ditekan. Jadi kalau idgham bi gunnah itu atau idgham ma'al gunnah ditekan dan ditahan, dimasukkan, ditekan, ditasdidkan, kemudian ditahan, didengungkan. Tapi kalau idgham bila gunnah dimasukkan tanpa ditahan, ditekan tapi tanpa ditahan. Seperti tadi, mir rabbihim ghafurur rahim. Bagaimana dalam kaidah wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra summa karironna. Bagian kedua dari idgham adalah idgham bila gunnah, hurufnya 2, lam dan ra. Hadirin rahimakumullah, di dalam idgham ada pengecualian untuk idgham ma'al gunnah, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam kaidah illa idza kana bi kilmatin fala tudagim kadunya summa sinwanin tala. Pengecualian untuk idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah yaitu apabila
pertemuan antara nun sukun dengan huruf idgham itu dalam satu kata, dalam satu kalimat, maka hukum idghamnya itu hilang. Hukum idgham bigunanya hilang. Contoh, ada kata sin wa nun, ada nun sukun sin, kemudian wa nun ada wawu. Nun sukun bertemu dengan wawu harusnya menjadi idgham ma'al gunnah. Akan tetapi karena di sini pertemuannya dalam satu kata, maka hukum bacaan idgham bigunahnya itu hilang. Tetap dibaca idhar. Tetap dibaca sin wa nun, qin wa nun. Nah, itu pengecualian untuk idgham ma'al gunnah. Demikian ketentuan dari hukum dari nun sukun dan tanwin yang kedua, yaitu idgham.